Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka dia akan semakin berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang di atas muka bumi ini akan bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, dikenal oleh bupati, apalagi dikenal oleh presiden. Dia bahagia presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya itu adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang paling ikhlas adalah orang yang paling berbahagia. Suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata beliau, Innallaha amaroni an aqra'a 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, hal samani laka ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, sama kali, ya Allah telah menyebut namamu di hadapanku. Faja'ala Ubayyun yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4959. Kenapa Ubay bin Ka'ab menangis? Karena dia sangat gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan yakin bahwasanya kebaikannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, atau kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu adalah seseorang tatkala dia sedang berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya, semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mencintainya, Allah akan semakin mengenalnya, Allah akan semakin menyayanginya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dia tidak peduli bagaimana orang lain berkata kepadanya. Sebagaimana sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang bertakwa, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Quran surat Al-Insan ayat 9. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak peduli bagaimana pujian dan celaan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia pun tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ciri-ciri mereka. Yang pertama adalah seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia.
dia tidak medulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian matanya mengeluarkan air mata. Orang ini dia sedang bersendirian dan begitu merasakan kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala merenungkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menangis meskipun tidak ada orang yang melihat dia mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia kalau kita mengikhlaskan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kemudian kita sibuk memikirkan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, sibuk dengan cercaan orang lain terhadap kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin dan itu mustahil. Betapapun baiknya kita, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta saja tidak selamat dari cercaan makhluk ciptaannya. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan, Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, Innallaha faqirun wa nahnu aghniya, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Quran surat Ali Imran ayat 181. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan makhluknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhun nasi ghayatun la tudrak, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil atau cita-cita yang mustahil untuk diraih. Oleh karenanya, ikatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia karena Allah yang akan membahagiakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dinukil dari video materi kultum singkat dari Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.